Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terkait dengan rempang, mungkin sebelum mulai Mbak Sita mau Ya, saya mau bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah Ibu Husnul tetap bersama kita dan sebenarnya beliau baru mendarat di stasiun Jogja lebih kurang 1 jam yang lalu ya. Tapi alhamdulillah memang beliau akan tetap hadir, tapi tadinya untuk menambahkan gitu materinya. Qadarullah ya, ana urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Kita punya rencana, saya punya rencana, Anda punya rencana, tapi rencana Allah yang berlaku. Qadarullah Mas Aziz atau Dokter Aziz ada musibah keluarga ya, bahwa emergensi kaitan dengan rumah sakit kakaknya, sehingga beliau meluncur ke Jember tadi malam dan tidak bisa. Dan beliau juga meminta barangkali Bu Husnul, sebenarnya nggak usah diminta, memang Bu Husnul sudah standby. Jadi Bu Husnul yang tetap akan membahas tema yang sama, insya Allah mudah-mudahan bisa dimaklumi. Jadi Mas Aziz berarti berhutang kehadiran insya Allah dalam keadaan sehat, walafiat semuanya, kakaknya membaik ya. As'alullahalazim Rabbal arsyil azim an isfi kakaknya Mas Aziz, ya Allah anta syafi' la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair atas pengertiannya. Saya kembalikan ke Dr. Helda. Iya. Jadi hari ini kita akan lebih bicara tentang framework ya, Mbak Husnul ya. Ya. Silakan Mbak Husnul. Kita langsung saja, waktunya juga terbatas ini karena ada kegiatan yang lain. Ya, beliau hanya bisa sampai 7.30 ya, lebih kurang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Sita, Dr. Sita Resmi, Dr. Helda, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tidak langsung ya bahas tentang rempangnya, tapi konsep di belakang rempang, political ekonominya. Nah, yang kedua sebetulnya video YouTube saya dengan Bang Nursi, IC The Real Show, itu minggu lalu itu temanya tentang rempang di apa? Tadi sudah saya diserbu modal. Ya, jadi itu sebenarnya juga ada bahasan ke sana, tapi pagi ini saya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk sedikit memahami framework what's going on dengan political economy sebetulnya. Ya, karena kalau Pak Aziz itu memang ahlinya di dalam konteks hubungan korporasi dengan negara. Nah, kalau saya melihat ini, jadi kalau kita lihat perkembangan dari global politics setelah third wave democratization atau setelah glasnost dan perestroika, kemudian third wave democratization, terus the clash of civilization, dilanjutkan dengan war on terror dan deradikalisasi. Jadi ini perkembangan terakhir di dalam konteks itu. Tapi nanti sejauh mana sebetulnya kalau kita lihat perubahan-perubahan politik yang ada ya dengan bersatunya Jerman Barat, Jerman Timur, demokratisasi, glasnost, perestroika, kemudian 9/11, ya semuanya ini sebetulnya mengarah kepada yang mau membaca konsep yang lebih mudah, dan itu kumpulan yang sudah Kapurasu gitu ya. Udah diterjemahkan bahasa Indonesia sekarang. Jadi kalau book review dari tugas dari Ibu, book review political economy itu semua kecuali yang Islam ya, nggak ada di Kapurasu. Nah, nanti sedikit akan saya bahas di sana di dalam konteks itu. Tapi lagi-lagi ini pemikiran politik Barat ya. Jadi sejauh mana sebetulnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah kayak gitu ya. Nah, dalam konteks ini misalnya kebijakan fiskal, makroekonomik, kebijakan keuangan, perbankan dan sebagainya itu dimasukkan pigeonhole-nya makroekonomik. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan, biasanya kita bagi 3. Ada pembangunan
social development policies, pendidikan, kesehatan, perempuan, lingkungan dan seterusnya, HAM dan sebagainya di situ. Kemudian economic development policies, kebijakan ekonomi, infrastruktur, agriculture, industri, itu semua masuk dalam konteks. Dan satunya lagi makroekonomik. Sebetulnya saya tidak mengerti aja bagaimana kalau rupiah itu jatuh ya terhadap dolar, itu negara itu harus kemudian ngelontorin, dan itu sampai puluhan triliun, hampir 100 triliun hanya untuk kemudian menyeimbangkan uang lah. Salah satu video saya dengan Bang Nursi, IC Trilso, itu ada bahas tentang uang. Jadi kebijakan uang, kenapa rupiah ini jatuh terus melawan dolar dan sebagainya, itu menjadi sangat penting untuk dilihat. Apalagi nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak menjadi anggota dewan kayak gitu ya. Isu tentang uang, isu tentang ini menjadi politik moneter itu sangat penting. Selain bagaimana kita membelanjakan uang. Jadi kalau kita yang bocor di mute, Vin. Membahas tentang membelanjakan uang, apakah untuk kepentingan publik kayak gitu kan banyak sekali sebetulnya. Dan ini uangnya dapat dari mana? Pajak misalnya. Kalau di Amerika itu perpajakan itu nasional itu income tax, kalau negara bagian itu good and services tax. Jadi kalau kita beli makanan di restoran ada bayar pajak, itu masuknya ke negara bagian. Nah, baru kemudian di local government itu property tax. Ya, jadi ini juga menarik untuk dilihat sejauh mana konsep-konsep Barat tentang perpajakan, karena keuangan mereka ya income-nya itu dari perpajakan. Ada banyak pendekatan sebetulnya di dalam melihat ekonomi global, political economy. Kalau kita pakai Gilpin itu cuma 3. Dia membaginya, ada liberal, ada Marxist, ada nasionalis. Jadi cuma 3, political economy, international political economy, dia ngelihatnya 3. Tapi sebetulnya pendekatan itu banyak sekali. Kalau pendekatan liberal, kemudian ada Marxian, klasik approach gitu ya, yang selalu menganggap bahwa pasar itu akan self-regulation. Pasar itu akan mengurus dirinya sendiri. Jadi teori-teori bagaimana distribusi, bagaimana kemudian masyarakat ya, division of labor di dalam masyarakat, bagaimana kemudian family dan sebagainya, itu dianggapnya masyarakat, market, pasar itu mengatur dirinya sendiri. Nah, di situ kompetisi itu tinggi. Cuma kadang-kadang ya lucu, kemarin waktu kenaikan harga BBM, tahu-tahu ada Vivo ya, Vivo yang kemudian harga BBM-nya lebih murah, tahu-tahu negara nggak bolehkan. Loh, bukannya kita pengikut kapitalis kayak gitu kan, model market approach gitu ya, liberalism kayak gitu, neoliberalism. Nah, jadi wajah liberalisme di dalam ekonomi itu ya itu privatisasi, desentralisasi, dan itu teorinya ada semua. Pertengahan 80 itu privatisasi, desentralisasi itu konsepnya dari Chicago. Seringkali disebut Chicago Boys. Ya, jadi Indonesia ada nggak pengaruhnya? Ada. Kalau buka-buka lagi, Bu Sita, itu tentang pakto-pakto, kebijakan pakto-pakto dulu. Itu berhubungan dengan privatisasi, desentralisasi, teori-teori yang dikembangkan oleh kelompok Chicago School. Ya, kalau ilmu politik itu biasanya kita Chicago School versus Frankfurt School. Tapi ini Chicago Boys karena ekonomi. Tapi kalau ekonomi Indonesia, Barclay Mafia Barclay kayak gitu kan, karena pada awal Orde Baru dulu ya scholars dari ekonomi kampus kita juga kayak gitu ya, Fakultas Ekonomi. UI versus UGM ya, Bu. Mafia Berkeley versus Mafia Berkeley kayak gitu ya, kelompok Mafia Berkeley yang percaya juga dengan liberalisasi. Tapi kemudian kita juga utang, kita pembangunan mengikuti IMF, World Bank. Jadi Bapak Ibu-ibu. Jadi hybrid atau mix atau nggak jelas? Enggak, sebetulnya sih kalau dulu kita sebut kapitalisme malu-malu. Kalau sekarang industrinya
kapitalisme karena semua undang-undang sudah mengarah kepada industri kapitalis. Tapi itu nanti, ini konsepnya dulu, kemudian Marxian political economy. Nah, di sini bagaimana negara. Jadi negara di sini produksi, jadi karena ada kepentingan kelas, negara masuk di dalamnya. Ya, jadi dalam konteks ini. Tapi apakah kemudian contohnya hari ini, apakah kemudian Cina itu bisa dimasukkan kepada model Marxisme walaupun dia komunis gitu ya? Enggak, karena Cina itu contoh dari namanya kapitalisme negara. Kapitalis, tapi dia negara. Dan ini agak berbeda dengan Amerika, karena Amerika itu private. Maka teorinya di Amerika private lead public. Jadi kelompok korporasi-korporasi dunia itu, korporasi Amerika itu yang mengurus politiknya. Makanya kalau kita lihat bagaimana 8 orang terkaya di Amerika itu menguasai keuangan, separuh dari keuangan di dunia sebetulnya dalam konteks itu. Nanti ada gambarnya dalam konteks ini. Ya, jadi ada model klasik liberal, ada Marxian, ada neoklasik gitu ya. Nah, di sini membahas tentang, menarik sebetulnya, isunya juga property right. Ya, hak kepemilikan properti, hak yang seperti itu, mereka maximize welfare. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik sebetulnya mempelajari tentang welfare state misalnya ala barat. Ya, kapitalisme welfare state. Ya. Jadi mereka bikin materialisme, tapi untuk kemudian bagaimana supaya terjadi supaya gap antara kaya dan miskin itu tidak terlalu tinggi, maka dia kemudian bikin security system. Bikin ini, tapi ideologi utamanya tetap materialisme. Ideologi utamanya liberal, neoliberal. Jadi ujungnya itu materialisme. Materialisme itu ya dia hubutunya gitu loh. Lebih cinta kepada dunia, ini dia di situ, ini nanti berhubungannya dengan modern nation state. Ya, modern nation state yang sekuler. Nah, nanti demokrasinya seperti apa di dalam konteks itu. Jadi ada neoklasik. Ada juga studi-studi yang berhubungan dengan pendekatan power centered. Ya, bagaimana interpretasi kekuasaan dan kepentingan. Nah, mestinya kalau negara itu sekarang ini power center, mereka selalu mengatakan, oh iya, ini untuk kepentingan investor. Loh, kok investornya yang dikasih karpet merah oleh istana, tapi tidak kemudian melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia kayak gitu kan. Ini malahan dari kemarin ya, tanggal 28 harus dikosongkan. Sekarang Muldoko bicara tentang serahkan itu yang namanya tanah. Itu tanah milik siapa kayak gitu kan. Anda bisa bayangkan tanah Rempang itu 17.000 hektar. Itu sama dengan 170 juta meter persegi. Dan setelah kemarin tuh ada yang menghitung berapa sih negara mendapatkannya, ternyata cuma Rp750 per meter persegi per tahun. Jadi kalau menghitung untung itu apa kayak gitu ya, kalau dia berpikir jangka panjang. Tapi ini kan berpikirnya dapat uang sekarang supaya di 2024 bisa apa namanya, cari uang ya Bu, bisa cari uang untuk ini. Tapi tidak berpikir bahwa Rempang nantinya bisa dipakai jadi pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Di situ nanti akan dengan mudah drug trafficking di situ dan sebagainya, itu akan ikutan negatifnya itu banyak. Jadi globalisasi yang selalu positif dianggapnya positif, tapi sakit ikutannya itu banyak. Ya. Jadi ini juga persoalan kita di dalam menghadapi global. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya, Bu, kalau kita nggak mengikuti kira-kira apa? Bisa diperangi, ya, dibikin perang konvensional, bisa juga diembargo. Tapi kalau levelnya cuma embargo, Indonesia itu rakyatnya cerdas-cerdas. Diembargo sebetulnya nggak masalah. Kita kaya raya, Allah kasih barokah luar biasa dari semua isu yang ada. Jadi selain power centered ada state centered. Di sini negara memberikan subsidi. Jadi peran negara di dalam konteks memberikan subsidi kepada rakyatnya, dan itu secara teoritik ini dibagi satu persatu, walaupun di kenyataannya ya tidak agak sulit untuk melihat. Kalau waktu itu kita pernah belajar dari kasus Kuba misalnya ya, itu bagaimana state centered paradigma negara.
Jadi negara mengatur, negara memberikan makan kepada rakyatnya, tidak dilempar-lempar ya sembakonya, tapi rakyat pergi ke toko untuk kemudian membeli mana, mencatat bukunya dan sebagainya seperti itu. Di dalam perkembangan teori itu juga ada justice centered. Jadi perkembangan prinsip-prinsip social ya, ordering. Jadi social ini bagaimana gitu ya yang adil di dalam konteks itu. Dan nanti itu ada global di dalam konteks konsep global ini itu ada prinsip-prinsip yang nanti akan saya sampaikan di dalam konteks itu. Perjalanannya panjang dari abad 14, 15, 18 dalam konteks itu. Tapi yang menarik di dalam konteks ini ya era merkantilisme, ekonomi, kebijakan ekonomi, imperialisme, kolonialisme, ya kemudian menariknya itu penggunaan tanah. Jadi ada yang disebut sistem jahat dunia. Ya. Salah satunya mereka menggunakan pasal-pasal hukum, tapi isunya tanah. Jadi tanah itu dari zaman nggak enak. Sekarang kalau kita negara selalu mengatakan ya rezim ini tanah milik negara. Oke, negara ngambilnya dari siapa? Dari Rakyat. nasionalisasi Ya, Belanda dulu. nasionalisasi. Belanda ngambilnya dari mana? Rakyat. Kan dulu Belanda datang cuma matok-matok tanah saja. Nah, kalau Rempang itu sejak 1642 saja sudah ada artikel yang menulis tentang Rempang. Kayak gitu. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada kayak gitu ya di dalam konteks itu. Nah, ini ternyata secara teoritik memang di dalam perkembangan itu selalu tanah. Nah, nanti kita bisa lihat apa yang terjadi IKN. Saya dari sejak awal IKN itu saya katakan death trap. Ini sudah jebakan utang kita kepada Cina. Sehingga bangunan-bangunan IKN lebih banyak dijual ke Cina. Nanti rakyatnya juga Cina. Akhirnya kita mahasiswa kita nggak bisa demonstrasi lagi kalau ada kebijakan yang nggak beres kayak gitu. Kecuali nanti mahasiswa dari Kalimantan Timur mau apa namanya berdemonstrasi kayak gitu. Tapi mengubah hubungan antara negara dengan rakyat, mengubah hubungan antara rezim dengan rakyatnya, yang diwakili dengan rakyatnya di dalam konteks itu ditaruh di IKN sana. Nah, ini juga persoalan, tapi menurut saya itu karena dalam kerangka kita sudah terjebak, jadi dijebak dengan urusan hutang. Dan berapa waktu lalu saya itu mendengarkan di Al Jazeera ya, Al Jazeera atau di mana itu India ya, itu yang mengatakan dia menggunakan contoh Indonesia itu termasuk banyak hutang yang hidden debt kayak gitu ya. Jadi tidak terbuka. Ada beberapa perjanjian-perjanjian yang tidak terbuka. Menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, data yang dapatkan, kita itu sudah 124-an perjanjian dengan Jinping, dengan Cina, walaupun belum semuanya dieksekusi di dalam konteks itu. Ya. Jadi ini jadi menarik juga. Raw materials itu juga menjadi penting gitu ya. Jadi mereka juga memanfaatkan banyak seperti nikel dari Indonesia, itu juga menjadi ini. Tapi yang menarik di era itu ekspor gold dan silver itu dilarang. Zaman itu, makanya sekarang kita baru mulai. Jadi ini dari sejak teorinya ya. Nah, yang menarik juga ini Malthus nih. Teori Malthus kan, food production will not be able to keep up with the growth in the human population. Ini kan yang kemudian dipakai habis oleh teori-teori demografinya Barat, oleh teori-teori demografer kita gitu ya, akademisi dari, saya itu masih ingat betul waktu saya menjadi peneliti di Lembaga Demografi Ekonomi UI, itu selalu mengatakan kenapa kita punya kebijakan apa namanya family planning program, KB misalnya. Itu salah satunya ada ketakutan, selalu argumennya tentang pangan. Terus kalau kita pikir-pikir, emang yang ngasih pangan negara, rezim, kan yang ngasih pangan rezekinya dari Allah kayak gitu kan. Ada rezekinya, ada rezeki anak, ada rezeki istri, ada rezeki suami, ada 8 pintu rezeki. Mertua. Ada 8 pintu rezeki, cuma satu yang rezeki ikhtiar. Iya, gitu. Sisanya Allah yang atur kayak gitu kan. Nah, Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi posisi Islam di mana dalam konteks politik ekonomi kita. Ya, sekarang kan isu pinjol, isu ternyata emang gampang banget itu sekarang di laman HP kita kan selalu tiap hari mau pinjem uang enggak kayak gitu.
Cukup Terus KTP. kemudian juga isu feminis gitu. Jadi perhitungan kenapa perempuan tidak dimasukkan di dalam pembangunan, karena itu dianggapnya sebagai sesuatu yang hilang separuh gitu. Seperti statementnya Barack Obama itu juga mengatakan demikian. Waktu itu dia mengatakan memberikan masukan tentang perempuan kalau nggak dimasukkan berarti dia kita rugi kayak gitu ya. Tapi lupa bahwa yang tadi itu kalau waktu itu saya bicara kalau yang dalam konteks barat feminisme itu equality, kesetaraan, tapi kesetaraan yang the sameness, sama, konsepnya itu sama. Ya, laki perempuan sama. Itu konsep barat. Konsep Islam enggak, the different of role. Makanya kalau saya tanya mahasiswa siapa yang ibunya bekerja di luar, saya tanyain satu-satu. Ada yang enggak, ibu saya enggak bekerja. Terus apa ibumu? Ibu rumah tangga. Anda tahu enggak ibumu yang ibu rumah tangga itu bekerjanya 24 jam, 7 hari, enggak pernah libur kayak gitu ya. Dari matahari terbit sampai matanya Pak Hari terbenam. Nah, ini konsep-konsep yang harusnya nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah di partai dibongkar. Mindsetnya dibongkar gitu. Ibu rumah tangga itu kerja, bukan nggak kerja. Anda bisa bayangkan berapa GDP kontribusi dari perempuan yang bekerja di dalam rumah tangga. Kalau dia bekerja di tetangganya, kira-kira dibayar berapa? Lah itu kontribusi perempuan dalam konteks ini. Kita kan nggak dihitung karena perempuan bekerja ya, ekonomi kemudian dihitungnya itu kalau ada uangnya. Nah, kalau kita lihat, ini maaf ya, saya memang lompat-lompat karena saya cuma memakai beberapa hari lalu saya ngajar. Jadi ini Iya, sudah nggak apa-apa Ibu. kelembagaannya. Jadi konsepnya ada transworld ya, supra teritori. Ya, di situ ada IMF, ada World Bank, ada Asian Development Bank, ada Islamic Development Bank. Saya pernah mengundang kawan dari Islamic Development Bank langsung dari Jeddah. Waktu saya tanya, ada nggak model yang berbeda dengan Barat kayak gitu? Nggak ada, masih. Jadi mereka tuh masih cuma labelnya saja menggunakan yang disebut Islamic Development Bank. Padahal perbankan itu menjadi unsur utama di dalam konteks yang tadi, sekuler tadi. Sebetulnya itu konsepnya konsep Yahudi sebetulnya di dalam konteks ini. Ya, jadi ini riba dan sebagainya itu konsep mereka. Nah, jadi ini juga menjadi isu bagaimana kemudian sistem Islam sendiri kalau kita mau mencari, mengeksplor lebih jauh tentang sistem keuangan di dalam konteks Islam. Problemnya apa? Lembaga-lembaga itu lemah. Kemudian undang-undangnya juga demikian. Pengadilannya juga korup begitu ya. Deeply biased credit system ya. Jadi kalau kita hari ini kan hutang kita bayar bunganya aja 500 triliun. Bagaimana kemudian kita nanti berapa gitu, 1000 triliun, 1000 sekian triliun kan? Dan rata-rata kalau kita problem lihat itu akhirnya orang miskin yang punya masalah di dalam konteks ini. Ya, tidak negara tidak hadir di dalam konteks model ini. Karena kita belum model yang kalau kita bahas bahas tentang kapitalisme, welfare state capitalism, kan sistem security sistemnya belum beres. Kita kan cuma, mereka selalu bangga dengan, oh iya sekarang kalau kita ke rumah sakit gratis. Kata siapa? BPJS kan bayar. Jadi bukan negara yang mengeluarkan duitnya, tapi orang yang tidak ke rumah sakit yang menggunakan BPJS lah yang ikut iuran membayar warga yang lain. Nah, di sini letaknya memang agak sedikit berbeda di dalam konteks itu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam geoekonomi yang baru, ya sebetulnya Indonesia ini kita itu banyak sekali kalau bisa dikelola dengan baik ya. Dari Selat Malaka aja itu kita punya 600 kiloan gitu ya. Singapura cuma satu titik aja. Singapura dapat 40 triliun, kita cuma dapat 1 triliun. Dalam konteks itu kan dekat dengan Rempang. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam konteks gimana sih sebetulnya kita ngurus negara kita kayak gitu ya dalam konteks ini. Kita kaya raya, kita bisa dengan sumber daya yang
ada saja. Itu kita bisa cukup ngurusin yang namanya tadi ya, yang ngurusin rakyatnya. Nah, apa saja di dalam konteks model pasar itu ya, foreign exchange. Memangnya Amerika, memangnya Cina. Oh, bagus loh. Soalnya orang negara Cina itu kalau kita investasi itu cash and carry, duitnya dari mana? Jangan sampai itu duit Cina cuma ini aja. Cuma cetak-cetak. Kan uangnya kertas. Amerika juga dolarnya kertas. Kalau zaman dulu, zaman Islam ya, imperial apa namanya? Pakai emas, dinar. Pakai emas. Pakai emas. Jadi kita punya emas, ditaruh dulu. Kita itu masih seperti itu. Kalau makanya itu ada video yang menarik, itu orang Afrika, scholars mengatakan, enak aja itu dolar duit kita sangat tidak bisa, foreign exchange-nya sangat rendah dibandingkan dolar. Padahal yang punya emas itu negara kita. Sama kan, kita punya bergunung-gunung emas. Sementara Amerika dan sebagainya dia nyetak uang kertas dalam konteks itu. Makanya kan ada kan dolar yang dikirim ke negara-negara dunia ketiga, dolar yang kayak gitu-gitu, itu ada semuanya. Makanya saya bilang, ngapain kita ngomong-ngomong, kalau kita sovereign ya udah negara cetak aja uang, tapi kalau ngomong-ngomong menjadi inflasi kan kayak gitu. Ya itu jadi satu. Memang menarik gitu kalau kita bahas tentang foreign exchange. Saya nggak ngerti, nanti bisa diundang ekonomis yang ngerti tentang itu ya. Dan kemudian karena model sekarang itu karena dengan internet, maka mereka operating 24 jam per hari. Jadi udah nggak ada lagi ya, distance yang kayak gitu-gitu. Ini juga akan berpengaruh. Toolnya apa? Internet link, cellular phone, media network semua. Aktornya siapa? WTO. Ya, dengan segala kewenangannya over national government. Kadang-kadang mereka lebih berkuasa dibandingkan pemerintah. Tapi kalau Barat itu selalu dengan multinational corporation. Jadi dia multilateral. Ya, dia menggunakan IMF, World Bank. Cina nggak mau. Cina itu nggak mau. Dia maunya itu semuanya itu bilateral. Ya, karena Cina tahu karena dia punya jumlah penduduk yang besar, dia bisa kirimkan tenaga kerjanya influx dengan TKA. Ya, hari ini kan seperti itu. Tapi statementnya si siapa? Ganjar ya, yang kemarin itu katanya mengatakan, oh iya boleh kita nggak menghadirkan TKA, tapi Anda bisa menggantikan. Itu kan menghina sekali. Ya, dulu LBP juga mengatakan nggak mampu, padahal apa sih? Tenaga-tenaga pembangunan yang kayak gitu aja kok. Tapi itu kan tugas Anda jadi menteri untuk ngurusin rakyatnya supaya bisa mampu menjadi buruh. Lah ini juga persoalan-persoalan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh rezim terhadap apakah itu dengan obor maupun dengan Washington. Cuma bedanya kalau Washington tidak influx dengan TKA walaupun tetap mereka melakukan itu. Biasanya kalau ada sidak mereka pada lari ke Singapura. Tapi mereka levelnya level yang di atas gitu, bukan level OB. Nah ini kalau Cina ini ya OB kayak gitu ya, karena mereka punya banyak sekali orang kan dalam konteks ini. Terus new rules-nya apa? Tadi ya, multilateral agreement on trade, services dan intellectual property. Mereka ke sana. Nah, di sini prinsip-prinsip yang mereka selalu, kalau menurut saya itu propaganda, ethics. Jadi less violence of human right kayak gitu kan. Propaganda kayak gitu ya, padahal apa yang dilakukan ya imperialisme baru, neoliberal yang kayak gitu-gitu. Equity, less disparity between the nation. Ada enggak? Mereka kalau sudah industri kapitalisme ya mereka mengambil, mereka menggunakan negara, bahkan perang pun dilakukan untuk mendapatkan itu. Inclusion gitu ya, less marginalization of people dan countries. Mana ada? Dalam ini kan semuanya nggak seimbang. Makanya kita itu harus kuat internal. Indonesia itu harus kuat. Jadi kalau dulu kita suka mengkritik Soeharto tentang inward looking, kita harus inward looking untuk supaya kuat, tidak dengan mudah kemudian sovereignty kita diobrak-abrik oleh negara lain. Sustainability, nah ini ya.
saya selalu mengatakan propaganda dulu milenium MDGs gagal, sekarang menggunakan SDGs. Nggak tahu nanti kalau gagal lagi menggunakan apa gitu ya. Kemudian development less poverty dan deprivation, not more. Jadi semuanya bagi saya lebih banyak itu jargon politik, lebih banyak itu propaganda mereka. Pada kenyataannya kita disuruh hutang, ribanya tinggi ya di dalam konteks itu. Kalau Cina dengan ada debt trap, kalau Barat ya tetap saja ada debt trapnya, cuma agak berbeda aja. Kalau Cina menghadirkan kayak undang-undang, sama sih sebetulnya. Amerika juga menginginkan undang-undang penanaman modal asing itu mudah dan sebagainya yang seperti itu. Jadi globalisasi sebetulnya creating a new threat in human security, financial volatility, economic insecurity, job income insecurity. Indonesia termasuk negara yang jumlah pemudanya pengangguran terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Health insecurity, Dr. Helda, ini juga persoalan dengan undang-undang yang baru, nanti industri kapitalisme dan sebagainya, itu juga akan menjadi ancaman bagi kondisi kesehatan kita, personal environment. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, kita perlu apa? Audit. Audit 70 tahun Indonesia Merdeka itu apa? Dari sejak BPUPK, kita perjanjian KMB, rakyat miskin, timpang, kita bayar ke Belanda 4,5 miliar gulden ternyata. Walaupun kita nasionalisasi perusahaan Belanda, sekarang dijual-jual, privatization. Ya, jadi ini juga ada banyak sekali. Saya bawa pointers saja untuk melihat apa saja sebetulnya yang sudah audit penanaman modal asing itu. Soekarno loh yang tanda tangan tetap dalam konteks itu. Jadi Indonesia dikuasai, liberalisasi perbankan, undang-undang perbankan. Ini juga semuanya dalam konteks. Tapi mereka juga selalu mengatakan tidak boleh ada jadi anti diskriminasi. Makanya salah satu argumen kenapa buruh Indonesia itu harus sama dengan buruh asing TKA Cina, itu implementasi dari Omnibus Cilaka itu karena konsepnya anti diskriminasi. Lah, untuk apa kita bikin negara kalau kita tidak melindungi anak bangsanya sendiri? Nah, ini juga daftar negatif investasi ini sejak SBY sampai hari ini. Jadi ya kalau hari ini HGB 80 tahun tapi bisa sampai 190 tahun HGB-nya imigrasi berapa? 169 negara dijadikan satu. Jadi ini subhanallah kalau kita mau melihat bagaimana kondisi hari ini negara kita. Ya. Jadi kalau era Soeharto dulu ada deregulasi, debirokratisasi yang saat Pak Nov, Bea Cukai, yang kayak gitu-gitu. Dalam konteks Pakto, kebebasan mendirikan perbankan 5 miliar saja udah bisa. Ya, makanya yang Cina-Cina yang bikin bank itu ya kayak gitu. Nah, hari ini kita low trust society. Distrust. Nah, nanti akhirnya terjadi social disobedience, political disobedience, social disorder, hoax, volasi, dishonest, semua kumpul. Nah, ini yang kalau mereka selalu mengatakan kolonialisme, supremasi, kapitalisme, larinya ke kapitalisme. Tapi yang kena siapa? Yang kena Islam. Ya. Kita dikatakan kalau tadi bukunya Huntington, Clash of Civilization, ternyata ada buku judulnya War and Peace in Islam. Ini studi dari sejak Nabi Isa ya, 0 ya, sampai 2008. Ternyata destol yang paling tinggi itu Kristen, kemudian ateis, kemudian sinik, kemudian Buddhis, kemudian primal indigenous, baru Islam. Indik paling kecil karena nggak banyak orangnya, jadi dia kecil ininya. Jadi kalau kita selalu bilang Islam, bloody border dan sebagainya, nih ada datanya, ini bukunya nih. Menarik sebetulnya. Jadi gimana kita itu mau apa? Kalau modern nation state itu kan yang selalu saya ceritakan sebelum-sebelumnya, human full human less human. Sumbernya akal, posisi agama pemisahan antara agama dan negara, sistemnya legal. Unsurnya civil society, demokrasinya popular vote, majority rule, people sovereignty. Nah, kalau Islamic democratic governance, sovereignty-nya bukan di orang, sovereignty-nya di Tuhan. Ya, kemudian civil society-nya bukan civil society tapi civil ummah. Konsepnya ummah kayak gitu ya. Menarik ini untuk dipelajari gitu.
Islamic legal systemnya embedded for multi-member citizen. Jadi kalau Kristen ya pasti beda, Buddha ya pasti beda nanti ininya. The truth tetap aja sumbernya Quran, hadis dan ulama ya. Jadi sebetulnya kita bisa bangun itu. Ya, jadi hari ini bangsa terbelah, ekonomi dikuasai, partai dikooptasi, partai diinteli oleh presiden, ya kayak gitulah. Produknya apa? Kalau pemilunya curang, hati-hati. Hasilnya itu enggak barokah. Pemilu curang celaka. Ya kan, wailul mutaffifin. Kalau curang itu celaka. Ya. Tapi semuanya arahnya ke industri kapitalisme. Kedaulatan negara terjual. Debt trap, parpol dipecah belah, diinteli, leadershipnya janitor. Nah, akhirnya Rempang itu cuma satu dari sekian isu. Ya. Rempang 170 juta meter persegi, ternyata cuma negara cuma dapat 750 rupiah per meter perseginya. Kalau segitu rakyat juga bisa. Kenapa mesti harus rakyatnya diperlakukan seperti ini? Ya. Ditangkap. Ini dulu cuma 200 hektar. Itu pabrik gelas ya. Pabrik apa ini namanya? Gelas. Oh, gelas sih. Apa? Mirror itu apa? Pabrik Cermin, kaca. Itu terbesar di dunia. Cuma 162 hektar di Cinanya. Kita sudah ngasih 200 hektar yang dulu nggak ada masyarakatnya. Kok mau bikin eco city? Eco city saya pikir ekologi, nggak taunya ekonomi. Ekonomi akhirnya nanti di situ bisa dipakai drug trafficking, judi, kan di situ akan bikin yang lebih besar dibandingkan kayak Las Vegas gitu ya. Las Vegas. Alhamdulillah itu si siapa itu anak-anak kita yang luar biasa di EGT itu, siapa namanya, yang buta tapinya pinter nyanyi itu loh, Putri. Untung dia nggak menang. Kalau dia menang kontraknya harus nyanyi di tempat pusat maksiat dunia, Las Vegas. Nah, jadi itu barokahnya ini loh. Investor Cina bidik Pulau Rempang Batam, padahal ternyata Batam otoritasnya belum punya hak. Saya udah sampai itu ke Galang dan mereka enak saja. Lah ini nanti nggak jauh kan dia dari Natuna. Ya, jadi dari Natuna yang dan sekarang wali kota Tanjung Pinang juga udah Chinese BLT-nya. Ya. Jadi ini jadi persoalan kita bersama, apa yang terjadi di sana. Nah, ini mau bikin kota baru, kampung baru, terus kemudian saya pikir Eco City itu ekologi, nggak taunya ekonomi. Ya. Kalau di Brunei yang dilakukan oleh negara, oleh Sultan Brunei itu, ini semua direnovasi oleh negara. Semua rumah-rumah yang di atas sungai itu direnovasi oleh negara. Karena memang orang-orang daerah ya seperti ini ya, daerah-daerah yang indigenous-nya, yang orang-orang yang ini rumahnya itu di atas air. Rumah di atas tanah itu seorang Jawa yang datang ke situ, datang ke Brunei baru kemudian ini kalau di itu di renov luar biasa. Nah, sekarang bandingkan sama juga kasusnya. Bagaimana Kalimantan habis semua. Tuh lihat ya. Tapi juga tidak hanya cuma di Indonesia, ternyata Palestina juga sama. Ya, dari 46 sampai sekarang cuma tinggal penggusuran sedikit di Gaza Strip. Itu seperti tahanan terbesar di dunia, Gaza Strip itu yang selalu dihabisi ya. Terus kemudian pakai di tembok yang gitu antara ini. Sama juga mereka melakukannya. Semua tanah-tanah orang Palestina itu cuma dibilang jadi Zionis itu ini rumah saya pakai, orang Palestinanya diusir keluar. Kayak gitu jahatnya. Digusur. Bukan digusur. Nah, ini yang bulldozer. Hari ini juga di bulldozer itu tadi ya. Nah, ini IKN. Ini pembangunan IKN yang model kayak di Wuhan kan, rumah sakit di Wuhan. Ya. Terus kemarin pakai menghadirkan orang-orang influencer. Nah, ini
Laut Cina Selatan, dia itu memakai yang dot sampai sini. Jadi di Natuna itu betul-betul cuma di depannya Natuna itu sudah diambil semua oleh Cina. Nah kalau di sini kan berarti satu, yang saya selalu mengatakan jangan-jangan Pulau Kalimantan dengan IKN itu digadaikan. Itu yang sekarang saya lebih. Tapi isu ini tidak hanya cuma di Rempang. Lihat ini apa yang dilakukan terhadap Halmahera. Nikel itu dari Halmahera. Ya. Diambil seperti ini. Kalau ini di Papua, ini diambil barat ini, Freeport, ya, diambil di barat. Ini masih barat ya, ini Freeport ya, Freeport. Saya udah masuk ke dalam-dalamnya ini, terowongan raksasa mereka. Nah ini Kalimantan. Jadi kita itu terus ini Timah, Bangka Belitung. Jadi kita itu diambilin semua. Urusannya adalah land based conflict. Isunya di situ. Ya, negara udah nggak peduli. Ini juga kayak gitu. Sepertinya bagus. Tapi ini adalah caranya itu begitu. Jadi mereka itu ya perusahaan-perusahaan kayak ini Sinarmas Group yang punya 9 juta hektar itu. Mereka nggak ngapa-ngapain 20 tahun. Sama kan Rempang kan kayak gitu. 20 tahun yang lalu kan. Nggak diapa-apain. Padahal perjanjiannya 30 tahun setelah dibangun. Dulu, sekarang dia bisa punya tanah itu milik 190 tahun. HGU-nya. Nah, dibakar kayak gini. Nanti rakyat orang kecilnya akhirnya diusir. Karena bakar hutan. Nah, nanti kalau udah diusir, company, korporasi-korporasi besar masuk, menanam, kemudian jadilah yang namanya sawit-sawit yang ada di sini. Nah, jadi monoculture. Sudah nggak biodiversity lagi, tapi dia sudah menjadi monoculture. Siapa sih orang-orangnya? Ini orang-orangnya. Kalau dunia siapa? Ini orang-orangnya. Waya kaya semua yang kayak gitu. Jadi dalam konteks liberalisme, komunisme, Islam, Anda bisa lihat di dalam konteks hegemoni kapitalisme, memakan perusahaan kecil, the law of capital accumulation. Ya, perusahaan kapitalis itu. Penguasaan bahan baku, proses konglomerasi dari hulu sampai ke hilir. Memakan perusahaan negara, privatisasi. Sekarang kita lihat, dalam waktu 5 tahun terakhir ini, perusahaan mana aja yang sudah dibangkrutkan oleh BUMN kita, oleh Erick Thohir. Menjadi penguasa negara. Nah, makanya mereka kan selalu mencari, nggak tahu diambilnya dari gorong-gorong, diambilnya dari mana. Yang seperti itu. Itu hegemoni kapitalismenya. Mereka menghadirkan pasal-pasal undang-undang Cilaka. Sebetulnya Rempang ini implementasi dari undang-undang Cilaka. Tapi ini tidak sendirian. Dia didukung dengan hegemoni kapitalisme di tingkat dunia. Ya. Yang tadi WTO, GATT gitu ya, penguasaan pasar dunia, mereka menghadirkan pasal-pasal. Kalau dulu zamannya kapitalisme, zamannya kolonialisme, mereka menghadirkan pasal-pasal juga. Tanah dikuasai yang tadi ya, de jure prede, itu bacanya gimana tuh? Yang bisa baca. Mematikan perusahaan lokal. Ya, mendirikan multinational corporation, penguasaan bahan baku lokal, intervensi undang-undang penanaman modal asing dulu di awal-awal, tapi tetap Soekarno yang tanda tangan waktu itu. Bahan baku lokal lebih murah, menjatuhkan kurs mata uang lokal. Ini yang tadi saya bilang, uang. Kita dulu mau pakai fix, kita nggak mau. Kita pakai floating. Floating akhirnya kita dipermainkan. Waktu itu ada calon presiden yang mengatakan, nanti kalau saya jadi presiden, uang rupiah jadi $1 10.000. Mana? Ya. Penguasaan tenaga kerja lokal murah. Akhirnya kita inflak TKA ke negara. Menempatkan penguasa boneka. Jadi hegemoni kapitalisme dunia kayak gitu. Nah, alternatifnya gimana? Ya ada. Kita menempatkan kembali di mana posisi Islam. Kita berada di mana? Mana kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, mana yang dikelola negara, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ibu-ibu kayaknya Bu Zita ini lebih ngerti dibandingkan saya. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mari kita cari sebetulnya what can I do, what can we do di dalam konteks itu. Rempang itu cuma
satu titik di dalam konteks implementasi kapitalisme, industri kapitalisme, ya, dengan sistem liberal dan sebagainya. Kita dibuka semuanya dalam konteks ini. Akhirnya apa? Ya udah, pengerukan. Balik lagi ke kolonialisme dengan model yang baru. Mereka memang tidak hadir secara semuanya, tapi seperti ini. Colonialization. Nah, neocolonialization. Isunya sama, supremasi. Kalau Barat ya white supremacy. Kalau Cina dia menggunakan negara, menggunakan uang, membeli. Ada perbudakan, ya, ada genocide. Anda dipinggirkan semuanya. Genocide, hati-hati dengan one health system. Di dalam konteks itu cheap labor, ya, buruh kita masih dihina-hinakan oleh pejabat-pejabat yang rakyatnya dibayar kayak gitu ya. Kemudian exploitation of resources, ini yang jadi masalah semua dalam konteks itu. Tapi coba rezimnya mana jadi Pancasilanya itu? Ekonomi konstitusinya gimana? Ternyata ada perubahan undang-undang dasar yang kemudian di ayat keempat, ekonomi diselenggarakan yang dengan demokrasi ekonomi. Mana ada demokrasi ekonomi? Ekonomi itu kan accumulation of capital untuk. Nah, jadi bagaimana kita? What can I do? What can we do? Saya sendiri juga sedang mempelajari semuanya ini. Jadi gimana? Mari kita diskusikan. Nah, itu Ya, Dr. sebetulnya Helda. ininya. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berat nih bahasannya. Iya, sebenarnya kan perasaan ini waktu kita melihat Betawi misalnya Mbak Husnul ya, secara itu kan udah terpinggirkan dari ibu kota. Sebetulnya secara ini memang sudah terjadi bertahun-tahun kondisi ini ya. Sudah. Mereka jual tanahnya. Ya sejak Belanda dulu. Ya sejak Belanda Sejak dulu. Belanda kan, Iya. Belanda datang dia matok. Iya, jadi saya kira memang ini sebagai kayak fenomena kodok masuk ke dalam air panas ya. Jadi ini kaget kita semua dengan rempang ini. Padahal sebenarnya ini sedang terjadi secara silent di dalam seluruh negeri gitu. Cuman mungkin problemnya adalah solusi apa sih yang harus kita ini hadirkan? Nah, itu yang menjadi Pak Helda dilempar dulu. Iya, enggak iya, mungkin maksudnya mengantarkan saya juga sedang berpikir kira-kira gimana. Karena kita mengelaborasi masalahnya banyak sekali gitu Mbak Sita. Jadi yang perlu solusinya apa? Mungkin bisa ada yang urun rembuk terkait dengan solve the problem ini ya gitu. Paling tinggi leadership. Ya, silakan kalau dari ini yang raise hand silakan. Atau tadi juga ada yang di itu ya, chat ada yang memberikan, silakan barangkali. Bu Mariana mau ini Silvi, mau ikut langsung share, Silvi. Yang lagi ulang tahun Silvi. Yang lagi ulang tahun. Selamat Pak Delvi ini udah lama sekali nggak? Ini nih guru dari Medan ini. Pak Delvi. Wah, padahal banyak banget yang kalau saya karena dulu masuk kelasnya Ibu ya Ekopol, sedikit banyak paham. Tambahkan aja Bu Sita. That's your perspective. Yeah. Oh, iya sambil menunggu ya. Sambil nunggu yang lain. Ya, ini pasti tentang kalau kita lihat kan istilahnya intisari gitu, ajaran Islam itu yang utamanya adalah justru keadilan itu. Ini kan yang kalau kita lihat dari tadi adalah tercederainya gitu. Keadilan, kemudian sejauh mana peran negara, apakah tadi ya Ibu mengatakan pada saat sistem kapitalisme itu seolah-olah ya bahwa self-regulated market gitu ya, pasar yang akan meregulasi dirinya sendiri atau kemudian ada peran negara ya kemudian kaitan dengan privatisasi. Ini pasti satu hal yang ya apa istilahnya? Kalau bahasa Arabnya tanah kudot, dialektika gitu. Sehingga ada buku ya Bu ya, kembalikan peran negara dan seterusnya. Tapi kemudian kalau saya lihat tadi begini Bu, Ibu kan mengungkapkan beberapa kaitannya di era Soekarno sudah terjadi, era Soeharto dan seterusnya. Jadi yang menjadi problem di negara kita, kalau saya pernah bincang-bincang dengan guru agama saya ya, almarhum Ustadz Hilmi,
beliau mengatakan ada problem dengan negara ini adalah diskontinuitas gitu. Diskontinuitas itu adanya keterputusan. Artinya sesuatu yang bagus, misalnya di zaman Soekarno, ya. Jadi begitu ada rezim baru terjadi proses antitesa yang sepenuhnya. Pada kemudian di zaman Soeharto juga ada kebaikan-kebaikan, misalnya swasembada pangan, swasembada beras, ada kelompok capir, pembinaan pada petani. Tapi begitu eranya berganti, seolah-olah semua yang ada di era Soeharto itu harus dihilangkan seperti itu. Padahal ya ada hal-hal yang baik yang perlu dipertahankan. Demikian juga di masa Habibie, di masa yang presiden-presiden berikutnya. Jadi akhirnya setiap kali presiden seperti argo mulai dari nol lagi gitu. Ya sama seperti kita mengganti menteri pendidikan, ganti lagi sistem pendidikannya dan seterusnya. Jadi mungkin yang harus kita ini kan adalah bagaimana mensintesiskan gitu ya semua kebaikan-kebaikan yang ada di era-era sebelumnya. Nah, benar tadi Ibu Husnul menyampaikan warning juga soal Palestina. Ini negara yang ya satu-satunya negara di era modern ini yang belum merdeka. Tapi pertanyaan juga apakah Indonesia ini sudah merdeka? Di surat An-Naml, surat 27 dalam Al-Quran, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kalau mulk ya, raja-raja atau agresor-agresor memasuki satu negeri, maka yang dia lakukan adalah membuat kerusakan dan kemudian menghinakan martabat penduduk negeri yang dikuasainya. Itu udah statement. Memang waktu itu tuduhannya Ratu Saba terhadap Nabi Sulaiman gitu ya. Jelas itu tidak benar dan tidak terbukti. Tetapi kemudian para ulama menjadikan itu sebagai indikator atau karakteristik para agresor. Itu adalah tadi membuat kerusakan di negeri yang dia masuki dan menghinakan martabat penduduk negeri, menghinakan tadi martabat penduduk negeri yang dikuasai. Ini juga sebagai satu warning ketika orang menghendaki tadi seperti Barat kapitalisme di Indonesia sendiri Bu, saya pernah mengajar agama Islam di Fakultas Ekonomi Extension ya di UI ya selama lebih kurang 7 tahun itu di extension, tapi lama-lama kan nggak ada lagi karena sudah ambil agama Islam di D3 mereka. Nah itu kita masukkan juga ekonomi Islam gitu di dalam salah satu materinya. Jadi bedanya apa sih ekonomi liberal gitu dengan ekonomi Islam? Ya kalau dalam ekonomi Islam yang ini kaitannya adalah loss and profit sharing kayak gitu. Dalam kaitan berbagai hal ya, istilahnya kebersamaan dan seterusnya. Bukannya pokoknya ya benar-benar para kapitalis yang mendapatkan keuntungan dari berbagai hal. Jadi kalau menurut saya mungkin seperti juga pernah dibahas oleh saya ikut mata kuliah Ibu Ekopol, saya ikut juga mata kuliah masalah-masalah demokrasi Prof. Maswadi, ya kalau dipikirkan itu cacat-cacat demokrasi ya, karena memang diungkapkan adalah kekurangan-kekurangan dalam demokrasi. Lalu ada usulan dari salah seorang dosen, makanya jangan mengadopsi bulat-bulat demokrasi, jangan to adopt gitu, tapi bagaimana to adapt gitu ya, mengambil dan mengadaptasikan dengan ya local wisdom, dengan nilai utama yang ada di negara tersebut. Jadi kalau kita sama saya ingat mata kuliah yang Ibu ajarkan tentang open ideology Pancasila gitu ya. Karena Soekarno pernah didatangi oleh orang-orang ya sekelompok tokoh-tokoh Nasrani. Dia mereka mengatakan Pancasila ini terlalu Islam gitu ya. Karena ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Waktu itu dialognya Soekarno mengatakan, ya kalau kalian menjadi mayoritas baru mungkin Pancasila ini bernafaskan Kristen gitu. Jadi open ideologinya adalah bahwa dia platform kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mungkin demokrasi, tetapi rohnya itu adalah satu hal yang menjadi ini. Contoh mungkin sekali lagi maaf kalau contohnya Turki dibilang norak mungkin ya karena sudah lalu ada di kepala saya Bu, ada Bu yang sebel Bu, mesti dikit-dikit Turki. Enggak lah, kan itu that's your expertise. Disertasi ya Bu, jadi di-share dong. Penelitian. Kan belajar betulan. Iya, belajar Kan betulan. bukan ijazahnya bener kan? Bener Bu, nggak perlu bilang IPK-nya kan Bu. Jadi kalau kita melihat itu Turki sekian waktu menjadi negara ultra sekuler. Tetapi yang namanya tarekat
itu jumlahnya sangat luar biasa banyak. Jadi hampir tidak ada orang Turki yang tidak anggota tarekat. Hatta Erdogan, Presiden Turki itu juga adalah dididik dan dibesarkan oleh tarekat. Jadi ternyata ultra sekulernya itu hanya di kalangan upper class, katakanlah Europe side-nya dari Turki gitu, dan kemudian kalangan elit Kemalis dan kemudian militer. Tetapi mayoritas rakyat yang 98% Muslim itu nggak bergeser loh angka 98%. Dari saya penelitian 2009, 2011 sampai sekarang saya tetap kontak dengan para peneliti di sana, tetap mereka angkanya 98% Muslim dan itu mayoritas adalah justru tadi anggota tarekat gitu. Jadi artinya sekularisme itu hanya mewarnai kalangan di atas gitu. Yang sekarang satu demi satu pelajaran agama Islam mulai masuk dalam kurikulum nasional, sirah masuk dalam kurikulum nasional dan seterusnya. Nah, mungkin sekarang ke negara kita. Dulu ada versus antara mafia Berkeley-nya FEUI gitu dengan Profesor Mubiarto UGM yang cenderung ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila mungkin ya dia menyebutnya dan seterusnya. Jadi terjadi tanah kudot lagi, dialektika lagi gitu. Ya mau condong kemana ini? Tapi kemudian kebanyakan yang jadi menteri-menteri adalah alumnus FEUI, termasuk Sri Mulyani. Itu angkatan 81 di FEUI ya. Adik kelas Bu Husnul jauh. Ya, jadi artinya mungkin itu satu proses yang masih berlangsung. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan berbagai hal, silakan. Tadi saya cuma menambahkan bahwa kita selalu percaya pada akal kolektif bangsa ini gitu. Ya, jangan sampai kemudian dikalahkan oleh ya segelintir elit yang pikirannya cuma who gets what, when, and how gitu ya. Siapa dapat apa di mana dengan cara apa. Silakan, Mbak Sita. Ya, silakan. Koreksi dikit Mbak Sita, 89% Islam di Turki sekarang. Apaan? 89% Islam di Turki sekarang. Oh gitu. Oke. Nanti saya akan kontak data lagi ya. Apalagi tetap aja angkanya cukup mayoritas ya. Ya mayoritas ya. Oke, silakan tadi atau saya mau bacakan yang di chat aja Mbak Sita. Mbak Husnul. Kenapa sih nggak mau bicara langsung? Tahu nih. Nggak bicara langsung lah di chat itu. Azmir. Nggak boleh. Harus bicara langsung. Masa Bu Husnul terus. Iya. Ini orang kadang-kadang banyak bicara. Kayaknya aktif kalau di grup ini, Bang Azwir ini aktif banget. Ayo langsung aja ya Pak Gun. Tapi kalau forum nggak pernah mau muncul fotonya. Iya. Oh ini Bu, Ibu kalau kita di kelas Bu ya. Silvia, Bangka Belitung itu. Tadi itu muncul wajah. Silvia Bangka Belitung. Bu Silvia, yuk. Ini ada muncul Bu Siti Mariatus Solihah. Silakan. Jempol buat dari Medan, dari Medan. Ayo. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kangen nih. Iya, mohon maaf ini anak bawang ya baru beberapa. Ini istrinya Hafiz Mbak Sita. Oh, I see. Iya, Mbak Sita. Iya. Mbak Elda dan Ibu Husnul Maria. Ibu Mariana juga. Memang sedikit ya karena memang kasusnya ini lagi pembahasan yang kecil tadi rempang ya. Kemudian secara umum memang istilahnya ekonomi, masalah ekonomi politik gitu ya, politik ekonomi di Indonesia. Jadi memang saya pun masih berpikir bahwa ya Indonesia ini memang harus menjadi ya mungkin kalau di Partai Gelora itu super power gitu ya. Walaupun Bu Husnul pernah bilang setengah super power dulu aja udah hebat gitu kan. Jadi namanya ya salah power. satu yang memang jadi ada super middle power. Kayak gitu. Ya, jadi tangga targetnya ke middle power. Iya ya. Memang kalau secara ilmu politik atau ekonomi saya kelas ibu rumah tangga lah ya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum terlalu difahami. Tapi sekali lagi yang ada dalam pikiran saya gitu ya, kita ingin memang Indonesia ini menjadi negara yang diperhitungkan dengan tadi yang sudah disebutkan itu, kita punya sumber daya alam misalnya gitu ya yang bisa menghidupkan bangsa. Nah kemudian ini yang
mungkin PR lama ya, PR lama yang apakah benar atau tidak ini mohon ininya sumber daya manusianya gitu, ilmu yang ada dalam otak tadi ya istilahnya, secara keseluruhan atau secara umum tadi yang Bu Sita bilang akal akal kolektif ya gitu. Jadi istilahnya kalau saya mungkin sehari-harinya yang saya hadapi itu ibu-ibu majelis taklim misalnya gitu kan, yang sekarang sedang intens gitu. Jadi bagaimana memahamkan, ya mungkin kalau ibu-ibu majelis taklim saya pikir masih sederhana ya, dalam arti mereka yang difikirkan itu masih dalam kehidupan sehari-hari gimana gitu kan, pendidikan, biaya pendidikan anak sekolah dan seterusnya gitu, masih lingkup keluarga, paling ya lingkungan lah gitu ya. Nah, tapi belum sampai kepada misalnya memikirkan negara. Kalaupun memikirkan negara, ini kan sekarang lagi tahun politik nih. Mereka masih sampai tahap mau pilih caleg siapa, gitu. Jadi belum ada secara umum misalnya kasus Rempang ini nanti dikaitkan dengan tadi misalnya kebijakan politik pemerintah gitu ya, kemudian apalagi sekarang mungkin karena lagi viralnya itu capres ya selain caleg gitu. Nah mungkin karena sekali lagi tadi lingkungannya majelis taklim ya, jadi isu-isu agama itu terlalu mendominasi gitu untuk memilih, untuk menentukan siapa cawapres yang capres yang akan kita pilih gitu. Jadi mungkin kalau dalam pikiran saya ini yang dalam benak saya, kita harus memberi pencerdasan gitu ya kepada ruang lingkup majelis taklim yang banyak ini. Kalau di Kota Medan itu sampai hampir 80-an ya, artinya satu lingkungan itu RW bisa 2 ya, satu kelurahan bisa 15 lingkungan gitu, satu kecamatan 20 aja, jadi sekian ratus lah sebenarnya gitu. Kalau masjid ya yang itu satu kecamatan 80 masjid, berarti kalau satu kota itu sekitar ratusan gitu ya, 800-an. Nah itu adalah ya saya pikir tadi akal kolektif yang kalau misalnya kita bisa memenuhi pikiran masyarakat dengan yang benar gitu tentang negara, ya tentang agama yang tidak berpisah dengan politik dan ekonomi terutama gitu ya, supaya sejahtera ya, supaya mereka bisa berpikir lebih maju gitu kan. Nah ini mungkin mohon arahan bagaimana sekali lagi di tahun politik ini mungkin salah satu bukan batu loncatan ya, kalau bahasa Arabnya itu montolak, kita mulai melangkah gitu, evaluasi diri lah dari yang sekian tahun kita jalani bernegara gitu kan, evaluasinya sering gitu ya, kemudian langkah kecil apa gitu yang hari ini bisa kita persiapkan gitu untuk menuju tadi Indonesia Middle Power. Terima kasih Ibu Guru kami semuanya dan Bapak-Bapak juga yang ada di forum ini sudah memberikan waktu untuk saya bicara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan yang lainnya. Ibu, saya nanggepin sedikit ya Bu, kaitan dengan superpower atau middle power. Ini memang gurunya majelis taklim ini. Iya, paham. Benar. Jadi kalau saya melihat juga kaitan dengan tadi superpower atau kekuatan kelima dunia dan seterusnya yang ya diomongkan oleh Pak Anies Mata atau Bang Fahri Hamzah. Saya pernah menyampaikan juga bahwa kalau saya ya artinya mengemukakan bahwa zona Islam, blok Islam itu akan menjadi salah satu, karena pada saat Rasulullah SAW membawa Islam, saat itu cuma ada 2 superpower, ya, Romawi dan Persia. Romawi di bagian utara Jazirah Arab dan Persia di bagian selatan Jazirah Arab.
Nah, saat itu tidak ada yang menyangka bahwa daerah yang sekarang kita bilang mungkin daerah jin buang anak gitu lah ya, Jazirah Arab, tiba-tiba muncul seorang manusia yang hebat ya, Nabi Muhammad SAW, yang kemudian di masa Umar bin Khattab kekuasaan itu meluas dan akhirnya benar-benar diperhitungkan menjadi satu kekuatan besar dunia yang bahkan akhirnya bisa mengalahkan baik Persia maupun Romawi seperti itu. Jadi kalau saya berpikir tentang mungkin itu kaitan dengan superpower adalah dengan kolapsnya Eropa, ya siapa yang menyangka bahwa Eropa dengan welfare state-nya menghadapi satu problem, ya satu problem adalah backbone berupa generasi muda, angkatan kerja. Mereka ibu rumah tangga, dikasih bantuan dari negara, penganggur. Jadi misalnya di Jerman yang saya pelajari di Jerman, kan saya juga belajar tentang sastra, bahasa, dan budaya Jerman. Mereka itu lebih merasa mantap untuk antri Arbeitslosgeld gitu, uang tunjangan pengangguran, tinimbang kerjaan kasar-kasar. Itu orang Turki, migran yang hampir sekarang itu berjuta-juta gitu orang Turki di Jerman yang dulu dianggap ini penyebab pengangguran orang Turki. Tapi pas diteliti-teliti Turki itu nggak bisa jadi militer, nggak bisa jadi anggota dewannya di Jerman. Mereka cuma di entrepreneurship gitu dan pekerja-pekerja kasar. Ya artinya yang membersihkan sampah, jalanan. Nah, orang Jerman nggak mau, mendingan dia terima uang pengangguran. Problemnya pajak 40%. Tetapi kan itu angkatan kerjanya terus menerus karena zero growth population gitu demografinya. Oke, Eropa seperti itu wajahnya ya, artinya penduduknya benar-benar penuh dengan lansia gitu. Kemudian Amerika juga. Ibu waktu saya 2006 ke Amerika, Bu, naik pesawat Northwest, pramugarinya itu 70 tahunan. Jadi ngasih airnya udah gemeter gitu. Perasaan saya kan udah sepuh banget ternyata dipekerjakan kembali gitu. Nah itu ketika Eropa, siapa yang nyangka someday akan collapse. Uni Eropa tuh usianya baru 30 tahunan lebih gitu. Dari tahun 92 Uni Eropa. Kemudian Amerika, seperti siapa yang nyangka gitu. Amerika superpower yang sebelumnya dengan perestroika, glasnost, siapa yang juga nyangka Uni Soviet akan pecah berkeping-keping gitu ya. Dan sekarang Rusia yang ini. Satu contoh. Jadi bahwa who knows gitu, dan insya Allah kita yakin ya kalau Syekh Muhammad Abduh mengatakan al-Islam majubun bil muslimin, Islam itu tertutupi oleh performa kaum musliminnya. Harusnya zuhur hazadin bi zuhuri ummatihi, harusnya tampilan Islam itu ditentukan oleh tampilan umatnya. Tapi kata Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin, umat Islam, agama Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, secara konsep dia tinggi dan tak ada yang melebihi konsep Islam. Tapi kemudian performanya, representasinya umat Islamnya memang tidak mencerminkan ajaran Islam itu sendiri. Itu menjadi tantangan buat kita. Dan kaitan dengan Majelis Taklim saya setuju dengan kaitan adanya katakanlah salah satu kurikulumnya Majelis Taklim itu ya harusnya ada kaitan dengan kepedulian pada umat. Karena Rasulullah juga mengatakan bukan dari golonganku yang tidak peduli pada urusan umatku. Dan Rasulullah juga digambarkan di Quran At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari golongan sendiri, terasa amat berat baginya apa yang kamu derita. Jadi Rasul mengajarkan empati, simpati gitu ya. Dia amat menginginkan kebaikan bagimu. Karena dia seorang yang sedikit tambahan kaitan dengan. Jadi saya percaya pada adanya blok Islam, bahwa Indonesia mungkin menjadi buffer zone atau zona penyangga gitu bagi kekuatan Islam. Kalau dulu sempat ada Istanbul, Kairo, Jakarta kayak gitu porosnya. Ya kalau sekarang saya melihat Turki itu ya kolapsnya terutama dengan Qatar gitu ya. Dan juga Pakistan. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi salah satu poros kekuatan juga dari blok Islam ini. Blok Islam menjadi superpower adalah sebuah hal yang sangat mungkin. Seperti itu aja. Ada sedikit tambahan dari saya. Iya, Ibu. Ini mempelajari jadi kayak negara, demokrasi, ya kayak pembangunan. Itu sepertinya kita kan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang universal. Oh, kita harus ngikutin itu, kita harus ngikutin mereka. Padahal mereka itu lokal, itu sebetulnya lokal. Itu adalah pengalaman Eropa. Jadi Amerika pun juga produk pengalaman Eropa yang kemudian dibangun dengan standar mereka.
Nah, tapi kalau kita mau mempelajari tentang yang disebut istilahnya modern statecraft, jadi bagaimana sih sebetulnya negara di dalam konteks itu. Kalau pre-modern itu kan kalau kita governing structure-nya, jadi kalau tadi Bu Sita mengatakan bagaimana empire Turki Utsmani kayak gitu ya, yang begitu, atau dari zaman Rasulullah kemudian terus Khulafaur Rasyidin dan kesultanan-kesultanan Islam itu kan besar sekali. Tapi mereka tidak menjajah, self rule. Jadi kayak kenapa Pakistan seneng dengan Turki, kenapa dulu sultan-sultan di Indonesia itu semuanya itu mengarah ke Turki, tapi kan bukan Turki menjajah gitu, bukan Turki bukan menjajah ke apa Aceh, ke Minang, Aceh, Jogja. Tidak, enggak. Konsepnya kan kayak gitu. Jadi Turki Utsmani konsepnya demikian karena ini rentetan dari khulafa Rasulullah, sistem yang dibangun oleh Rasulullah. Tapi pada saat kita melihat modern nation state yang kita praktekkan hari ini, ya itu sebetulnya sejak pemisahan Enlightenment, jadi Eropa dalam konteks itu negara itu secara total mengontrol. Jadi controlling gitu teritori secara total, mendominasi tanah-tanah secara total. Jadi negara menjadi subjek yang luar biasa di dalam menghadapi citizen. Citizen menjadi ya seperti itu. Nah, pertanyaannya menjadi maju itu apa? Pembangunan itu apa? Modern itu apa? Nah, dalam konteks Eropa itu diartikannya semua itu pembangunan, artinya kita bikin infrastruktur, jalan tol, jalan ini yang kayak gitu-gitu kan, fisik, pembangunan materi dan sebagainya. Sekolah juga bagaimana kita duduk dengan kurikulum disiplin kayak gitu, yang kayak gitu. Kemudian juga kalau dibaca yang lebih lanjut lagi modern disciplinary power, gimana negara mengurus pendidikan, gimana negara mengindoktrinasi gitu ya, apalagi sekarang kalau misalnya kayak di Amerika, di Eropa ya dengan model LGBTQ dan sebagainya, itu kan melalui kurikulum semua di dalam konteks itu. Jadi itu sebetulnya power dari dominasi negara di dalam konteks itu. Itu yang harus kita cari. Makanya kalau dalam konteks ini nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi kita balik lagi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhlak. Kalau dalam Islam bukan modern, bukan waktu. Ya, jadi kalau kita maju itu bukan waktu. Kalau mereka kan teknologi maju ini waktu. Tapi teknologi misalnya saya beli Samsung ini, waktu saya beli, wah dia waktu itu maju sekali kayak gitu. Sekarang udah nggak ini, sekarang udah tambah yang baru. Akhirnya ini sudah bukan baru lagi di dalam konteks itulah. Konsep ini sebetulnya kalau di dalam Islam itu yang akhlak tadi, orang di sini tadi disebut ini pemimpin nggak punya akhlak kayak gitu ya. Dari zaman Fir'aun sampai hari ini sama. Jadi kalau kita maju itu artinya kita orang yang berakhlak, orang yang rahmatan lil alamin, orang yang ngurus tetangganya, ngurus anak yatim, amal soleh, sholat ini ya khayalal sholah, khayalal falah kayak gitu kan. Kebahagiaan itu. Nah, itu sudah nggak ada. Kalau dulu keluarganya sekarang ibu harus kerja, kayak gitu kan. Karena kalau ibu nggak kerja, keluar nggak dapat duit, dianggap ibu rumah tangga, tadi ya, ibu solehah, dianggap ibu rumah tangga, dianggap ibu yang kemudian tidak maju. Nah, ini sebetulnya kita harus membongkar mindset itu. Dan ini lebih value, Bu Sita. Jadi Iya, lebih Bu. value itu tugas Bu Sita berdakwah kemana-mana dalam konteks itu. Nah, apa yang harus, nggak ada lain kok kecuali kita balik lagi kepada ya langsunglah yang menciptakan kita kan kita sudah dikasih petunjuk. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Al-Quran, cinta, ya udah kita mencontek yang namanya akhlak Rasulullah, akhlak Khulafaur Rasyidin, akhlak para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau begitu, seluruh bangunan, terutama di politik, seluruh bangunan kita, untuk apa kita berkuasa? Merampas tanah rakyat, itu kan mengerikan.
ya kan? Itu hadisnya sahih loh, Bukhari, Muslim ya. Kalau dikubur gimana Bu? Dijepit Iya, 7 lapis bumi. Kalau mm-mm. Anda Mengalungi. merampok Mm-mm. mengambil sejengkal tanah saja. Dan nanti pada saat kiamat kita juga dikalungi 7 lapis bumi di leher kita. Nah, begitu ajaran-ajaran. Nah, ini persoalannya Barat melihat Islam itu kan cuma kalau Anda mencuri potong tangan. Tapi bahwa legal system itu Anda sholat wajib harus diurus, Anda puasa, Anda haji, Anda ya bayar zakat dan sebagainya. Itu adalah legal system di dalam konteks keseluruhan. Nah, di sini letaknya kadang-kadang memang kita jauh dari itu ya, terutama masyarakat secara keseluruhan ya, terutama kelompok akademisi. Kalau saya bahas dengan Quran dengan ini langsung dibilangnya kan ya fundamentalis itu. Tapi kayak dalam konteks demokrasi ini salah satu yang pernah saya sampaikan juga di forum ini. Setelah saya kumpulkan semua sign gitu ya, tanda-tanda dari Allah. Kalau di dalam demokrasi dengan modern nation state itu kan majority rule kayak gitu kan. Jadi suaranya Dr. Sita Resmi, Dr. Hilda itu sama dengan suara masyarakat rakyat yang belum sekolah kayak gitu atau tidak sekolah gitu, sama kayak gitu. Nah, dalam konteks itu. Nah, ini kan kita juga kalau dulu properti ya, properti siapa yang punya properti banyak maka suaranya lebih banyak. Habis itu enggak, one vote one man one vote, perempuannya enggak. Sekarang perempuannya iya, one person one vote one value. Nah, tapi semua persoalannya itu memang menjadi ini. Makanya saya tuh sampai kalau bahas yang saya lagi kumpulin satu, tapi saya bahas dengan kawan saya tentang gimana sih majority rule, kok semuanya wa aksaruhum itu kok semuanya negatif gitu loh. Sign tanda-tanda dari Allah itu sebagian besar nggak ngerti, sebagian besar nggak beriman, sebagian besar nggak berilmu, sebagian besar nggak ini. Tapi dalam konteks demokrasi Barat kayak gitu ya, yang non Islam dikatakan sebagai majority rule. Mereka lah yang berkuasa gitu atas nama people sovereignty. Kalau dalam Islam udah jelas enggak. Iya, di Nah, Quran malah pertanyaannya kan qalilan ma terakhir tashkurun ya, Bu, ya, sedikit yang terakhir bersyukur. pertanyaan saya kan lebih bagus mana? Aturan hukum yang dibikin oleh manusia atau aturan hukum yang dibikin oleh yang menciptakan manusia? Sepertinya itu aja. Nah, bagaimana caranya nanti? Itu pemikiran yang harus kita pikirkan terus. Kira-kira kalau nanti Gelora menang atau di sini ada Golkar, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ruang ini nanti duduk di parlemen, kira-kira menerjemahkannya itu seperti apa? Nah, itu nanti legal draftingnya seperti apa, tujuannya apa, bagaimana membagi uang rakyat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menjadi tugas kita bersama. Saya pikir itu, Ibu Helda, Ibu Sita. Satu menit, mungkin Mbak Sita mau doa dulu barangkali, silakan. Oh, Ibu harus barangkali ya, jangan barangkali, doa diakhiri dengan doa supaya itu udah bagian jamaah saya nggak berani nyuruh. Barokah kayak gitu ya, ketemu karena Ibu Allah pasti suruh doa ini. Silakan Mbak Sita. Ya berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Betul. Betul. Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir. Bu Husnul, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mas Aziz bisa hadir di kesempatan mendatang. Tapi Bu Husnul sudah memberikan kerangka teori yang mantap tadi ya. Memang tidak mudah memahami karena pasti banyak istilah-istilah yang bisa dipahami sebagai share konteks kalau sudah membaca beberapa bukunya ya di atas. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa lebih memahami. Kita tutup dengan doa agar acara kita ini dari awal insya Allah ikhlas niat, kemudian berlangsung dengan baik, itqanul amal. Mari kita tutup dengan jaudatul ada, penyelesaian yang tuntas berupa doa, sehingga keberkahan dari awal hingga akhir. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita beristighfar, mohon ampun ya Allah kalau kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia belum mampu berkontribusi yang optimal untuk perbaikan bangsa ini sesuai dengan amanah-Mu ya Allah sebagai Khalifatullah fil ard
untuk meriayah, untuk memelihara dan memakmurkan bumi termasuk negara dan Indonesia ini. Astagfirullah, kami mohon ampun ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan selain Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Mohon ampun ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta, Allahu ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, pada rahmat-Mu kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan tinggalkan kami barang sekejap pun ya Allah. Allahumma amsik ya Allah, tolong pegangi kami. La wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, perbaikilah urusan kami, urusan keluarga kami, urusan lingkungan kami, urusan bangsa dan negara kami. Tak ada Tuhan selain Engkau. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan fi wa ilman nafi'an wa sihatan min kulli da'in. Semoga bangsa ini dikaruniai rizki yang halal luas dan berkah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, dan bangsa Indonesia mudah-mudahan semakin lebih sehat, semakin lebih sejahtera dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memulai dari diri kita sendiri, ibda binafsik, untuk membuat insya Allah sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya kita meningkatkan iman dan takwa kita, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari penjuru langit dan bumi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, sayangi kami. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, faghfir lana, ampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita akhiri kajian hari ini. Ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah udah apa ya, Pin? Oh, Pak Delvi lagi di jalan. Selamat Terima rakor, kasih, Mbak. ada yang bilang saya hari ini cantik sekali. Iya Ibu, katanya. iya, memang betul Ibu, segar. Gimana wong belum ngapa-ngapain dari tidur cuma dari duduk di Iya, kereta Ibu. sejam. Kayaknya karena Ibu bahagia Ibu. Ini Alhamdulillah. Mbak Ani nih mana nih? Golkar Medan nih baru muncul nih. Iya nih, gimana nih? Padang. Jadi Padang. Sorry, Padang. Ani Padang. Ada yang dari Medan enggak? Katanya Katanya setelah Rempang, Medan ini. Kota Medan itu juga sudah HGU tidak diperpanjang katanya. HGU-nya. Ya Allah. Itu Padang juga air bangis, Mbak. Karena saudaranya temenku yang dosen di USU di Medan yang itu termasuk belum yang diperpanjang. sudah dapat surat. Bu, yang tidak diperpanjang itu masih dalam kajian. Oh gitu. Dalam kajian sektor pajaknya, Bu. Bukan berarti tidak dipanjang. Ya kan? Sedang dalam kajian pajaknya mau dinaikkan berapa idealnya itu. Karena itu di mayoritas Ya tempat udah. itu banyak fasilitas orang. Enggak, kalau yang isunya itu di Padang itu air bangis ya, Ani ya? Iya, jadi kemarin tuh kayaknya enggak terlalu jauh waktunya sama yang di Rempang itu. Jadi kayaknya ini gerakan masif ini sekarang untuk tanah-tanah yang kalau di Pasaman kemarin kan ada itu juga gelombang. Oh iya ya, Sumatera Barat juga ya. Iya, untuk daerah Pasaman itu. Lampung juga, Lampung. Ya itu proyek strategi nasionalnya katanya di sana. Iya, proyek strategi nasional PSN. Proyek strategi nasional, proyeknya rezim. Strateginya siapa? Iya. Ya begitulah ibu-ibu, sehat semuanya ya. Sehat ya. Sudah harus berangkat. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.